Baik, terima kasih Bruder. Eh, Beberapa pencerahan ya, tanggapan kaitan beberapa hal tadi. Nah, mungkin langsung ke Mas Hendy supaya Gayung dapat disambut dengan baik. Terima kasih Pak Kris, luar biasa. Yang saya coba menggambarkan satu-satu mulai dari Belinyu, di Dinias, lalu di SMP Tanjung Pinang Pak Simar Mata. Sebelumnya kami turut berduka cita Pak, atas kegundahan Bapak, kegelisahan Bapak, duka cita Bapak kami turut duka cita. Mohon maaf nanti kalau di sini ada suara suara musik yang ada enggak? Tidak ada ya? Tidak terdengar suara-suara musik kok? Aman ya? Ini ada Musik, anak-anak main mersing, Persing band. keras sekali. Enggak terdengar ya? Ya, tidak apa-apa berarti. Untuk Santo Yosef Kepulauan ini di Belinyu ini ya. Jadi terima kasih Pak sudah ada pendekatan mulai dari sejarah kota, sejarah Pulau Belinyu, digali lagi ternyata tidak bisa dipisahkan dari keberadaan masyarakat Tionghoa yang ada di sana. Itu luar biasa, semacam seperti tadi kita apa ya? Tadi pagi kita banyak menggali tentang kebudayaan Tionghoa apalagi di Tunas Karya ini karena beberapa mayoritas sekolah orang-orang Tionghoa dan ada beberapa buku nanti Pak Kristiawan silahkan dalam grup kecilnya untuk saling bersharing buku-buku apa yang bisa kita pelajari bersama agar semakin terbukalah literasi kita. Itu. Lalu ada catatan kecil, alangkah baiknya kita mulai melebarkan sayap kita supaya tidak tadi Tunas Karya terkesan dengan budaya cengbengnya. Ya. Budaya Tionghoa kan banyak, ada cap gomeh, ada Imlek, ada yang dayung itu, ada festival bakcang gitu ya. Cobalah kita menggali lagi kebudayaan-kebudayaan ini yang bisa kita angkat bersama, misalnya cap gomeh di awal musim tanam gitu ya. Kegembiraan-kegembiraan, lalu kerja keras, harapan, membangunkan harapan, lalu sebelumnya ada pesta cap gomeh ketika bulan terang itu putra dan putri saling kontak jodoh, kan ada festival itu, festival bulan terang atau cap gomeh itu ya. Kita bisa menggali lebih dalam supaya keutamaan-keutamaan kebudayaan itu kita semakin terbuka dan semakin kaya. Jadi kalau semacam, kalau misalnya cengbeng kita bisa melihat dalam sekolah mana, lalu cap gomeh kita bisa melihat sekolah mana, Imlek di sekolah mana, kita semakin kaya. Dan budaya Melayunya apa. Tadi juga semakin menegaskan bahwa soal fanatisme, soal fanatik, ya tadi ya fanatik itu bukan budayanya Pak. Saya yakin bukan budayanya, tapi pada orangnya, pada oknumnya, karena itu kata sifat fanatisme. Jadi bukan serta-merta budayanya, karena budaya itu, saya yakin budaya itu juga mendapat terang dari Allah di mana manusia yang berakal budi membentuk suatu organisasi kemasyarakatan dan di sana ada unsur-unsur dan sistem-sistem untuk melakukan ya ini aku hidup berdampingan dengan yang lain, berdampingan dengan alam semesta dan pastinya budaya nasional kita dan budaya daerah kita itu pasti luar biasa kalau kita gali. Ya, jadi kita akan hidup dalam tadi prasangka-prasangka. Pada kesempatan program organisasi penggerak ini, kita diajak dalam kurikulum Merdeka ini, kita merdeka, melepaskan diri dari prasangka-prasangka itu. Coba, siapa tahu ada hal yang baik. Pasti nanti ketika kita membongkar tahu dengan siapa tahu, kita menepaskan sedikit prasangka. Lalu akhirnya kita berjumpa, berani menjumpai, oh iya ternyata ada daya yang baik dari perjumpaan-perjumpaan lintas etnis, lintas suku. Jadi kalau dalam profil pelajar Pancasila berkebinekaan global, berakhlak mulia kita bisa bekerja sama itu semakin terasa. Ya, jadi sebagai pendidik dan tenaga pendidikan yang mengawal mutu sekolah kita mengajak mendorong program kita bersama ini yang nanti menjadi kurikulum untuk semakin terbuka. Begitu. Lalu tadi Pak Yosef dari Santo Yosef, Pak Osner dan Pak Eko ya,
luar biasa Pak untuk pendekatan sejarahnya, digali lebih dalam lagi, ada sumber-sumber buku, nanti silahkan kalau misalnya ini perlu dibeli ya, dibeli bareng-bareng gitu ya, buku-bukunya, misalnya buku Neo Julan, terus buku Edi Limbong, soal lintas apa ya, soal lintas budaya, penyerbukan silang budaya, itu ada, terus buku-bukunya Beni Kistiono Tionghoa dalam pusaran politik, bagaimana dia juga sebagai seorang sejarawan juga memetakan Tionghoa di Medan, di Bangka. Tadi makanya saya juga tadi ketika FGD 1 tahap 1 bisa bercerita banyak tentang Tionghoa Bangka karena beberapa tahun lalu mengulas soal itu juga. Jadi memang benar-benar buku itu buku yang sangat tebal tetapi asik. Pendekatannya pendekatan sejarah gitu, jadi bisa kita dongeng. Bagaimana juga orang-orang Tionghoa berkiprah dalam sejarah pergerakan nasional, bahkan berkiprah pada pembangkitan kerajaan-kerajaan lokal di masyarakat, itu luar biasa. Kita mau membongkar prasangka-prasangka ini, bahwa saya itu juga, ini sharing ya, cerita, karena ini soal fanatisme. Saya itu kalau jujur, nih saya jujur, bapak saya itu orang Tionghoa asli. Engkong saya itu Totok, pada tahun 59 itu pulang ke Cungkuo. Ya, karena ada Tionghoa dalam pusaran politik, ada PP 11 atau PP 10 yang mengharuskan beberapa orang Tionghoa untuk memilih kewarganegaraan, dan ada propaganda pulanglah ke dada Ibu Pertiwi yang hangat. Dan tibalah saat itu diundi, delalah kopioannya itu keluar engkong saya. Dan akhirnya engkong saya pulang ke Cungkok sana. Tetapi di Cungkok sana, di Tiongkok sana juga tidak ada apa-apa. Di sana ya lahan kosong, tidak ada apa-apa, harus mulai dari awal. Padahal waktu itu ya sudah, ketika ada usaha biasa toh, orang Tionghoa bagaimana nasibnya di lokal, di kampung yang selalu maaf agak sedikit dirusui gitu, jadi harus berpindah-pindah. Lalu menikahlah dengan ibu saya, bapak saya ini menikahlah dengan ibu saya yang mengaku orang Jawa. Saya yakin ibu saya bukan serta-merta murni Jawa, tetapi mengaku Jawa. Tetapi hidup keluarga saya hidup di kampung, dan tiap hari di kampung ya, kampung patriot, mungkin yang dari Semarang tahu kampung patriot itu kampung apa ya, kampung gimana. Dan tiap kali bermain itu selalu ketika kecil itu dicinak-cinake gitu. Dicinak-cinake. Lalu ketika saya SD, saya sama di sekolah yang banyak sekali orang-orang Tionghoanya. Banyak sekali orang-orang Tionghoanya. Lalu yang selanjutnya ketika saya bersama seperti yang diceritakan Bu Derwarto, ketika saya berkumpul dengan orang-orang Tionghoa, teman-teman Tionghoa itu, saya itu hitam, kelihatan hitam gitu ya. Tetapi kalau berkumpul sama orang-orang Jawa, mata saya kelihatan sipit. Saya kelihatan sipit, jadi terus-menerus saya gali, saya olah, sampai pada saatnya ketika SMA saya tanya sama papa mama. Saya benar-benar tanya itu ketika kelas 2 SMA, karena memang benar krisis identitas. Mah, Pak, apa aku ki wong Cina atau Pak? Apa aku itu orang Tionghoa? Apa aku orang Cina? Tapi jawaban bapak saya itu nyeleneh sama ibu. Ya, jawab bahasanya ini, yole. Ini mergo salah papa karo mama. Ini salahnya papa sama mama. Itu dulu hanya mengajari kamu makan sendiri, terus tidur sendiri, mandi sendiri, makan sendiri, tapi lupa mengajari kamu untuk melek. Jadi matamu sipit. itu benar ya. Jadi dinamika pergulakan itu saya gali terus-menerus sampai saat ini. Saya itu merasa bersyukur bahwa dalam diri saya gitu ya, mengalir darah nasionalisme bangsa Indonesia yang selama ini campur baur berdamai soal etnisitas, yang selama pendidikan entah itu SD, entah itu SMP sampai SMA itu tidak dapat penggalian ini.
lalu di mana tahun 2012 menggali lagi dengan novel Putri Cina. Sebelum 2007 saya gunakan novel itu untuk retret pribadi dan akhirnya berdamai. Ya, berdamai tentang dinamika ketionghoaan saya. Ya, ini ada ya Pak Osner juga ya Pak, kelihatan tadi bagaimana bagaimana saya juga merasakan apa ya yang dirasakan bahwa ketika saya punya pacar orang nonik-nonik Tionghoa pun ya, nonik-nonik Tionghoa ketika punya pacar dulu sekarang dia punya pacar dulu orang Tionghoa ketika main ke rumah tantenya gitu ya, ke rumah iinya itu. Rumah iinya itu diomongkan mereka itu dalam komunitasnya merasa itu kan ini itu kan dapat wana gitu. Ya ketika mendengar kata wana itu saya sakit hati itu loh. Loh aku ki wong Jawa asem ya. Tetapi ketika mendengarkan orang-orang yang menjelek-jelekkan orang-orang Tionghoa sendiri itu saya juga sakit hati. Jadi dalam diri saya itu mengalirlah darah kepedulian. Kanan kiri oke, Mas. Kanan kiri oke. Itu hasil refleksi ya. Nah, seperti itulah dinamikanya bagaimana unsur-unsur kebudayaan ini perlu kita gali. Karena kemungkinan besar, oh ya, mana istilah bahasa Semarang ya. Ini bahasa Hokian Pak sebenarnya Pak. Kalau orang Jawa itu kan ngomongnya singkek gitu ya. Kalau teman-teman Tionghoa itu bilangnya bana. Tidak usah dijelaskan artinya. Nanti artinya cari sendiri. Artinya tanya pribadi. Nah, pendekatan budaya ini sangat baik ketika tadi gereja mengutarakan ini sebagai kasanah sekolah-sekolah Katolik. Sekolah Katolik bagaimana kita diajak untuk mengharmonisasikan budaya-budaya yang multi religion, multi agama, lalu multi budaya, berkutat dengan kemiskinan, bagaimana kita mengangkat martabat manusia. Dan inilah sejatinya kita diutus untuk merasul, mengangkat martabat manusia, bahwa maaf tidak ada prasangka-prasangka itu justru akan meminggirkan kita pada kesejatian manusia kita. Misalnya orang menilai saya Tionghoa, menilai saya Cina karena mata saya sipit, berarti yang dilihat itu hanya sipitnya itu. Tidak melihat seluruh keutuhan diri saya. Nah, mau diajak boso ya. Diajak boso gitu. Mau boso seperti apa wis? Mungkin Pak Kristiawan bisa mengajak saya untuk berbicara dan saya akan membalas dengan bahasa Jawa yang melipis gitu. Oh, saya malah hilang itu. Karena justru yang mengajari budaya, yang mengajak saya berbicara basa Kromo itu justru bapak saya. Karena di komunitas Boyolali yang dekat dengan Solo itu ya Pak ya, Pak Kris. Dan Tionghoa harus belajar budaya untuk bertahan hidup. Karena di daerah bapak saya itu dekat pasar, yang pasar karena di dekat Cahaya, dekat Pridanggo itu loh Pak. Jadi sangat dekat dengan pasar dan bertahan hidupnya di sana, maka harus belajar bahasa sopan santun dan lain-lain. Dan itu yang ditularkan Bapak kepada saya untuk belajar bahasa Jawa yang Romo. Nah, karena itulah kita, malah ini lama sharingnya ya. Tapi tidak apa-apa, karena itu kita mau memprovokasi Bapak Ibu Romo dan suster ini yang kita merasul, mengapa kok pendekatan budaya itu kita pilih dalam program organisasi penggerak ini. Ya ini saya jadi apa ya, saya semacam aktornya gitu ya, untuk mengisahkan apa yang ada dalam diri saya ini. Saya berjuang untuk mempertahankan ini sampai pada akhirnya ya saya Jawa, saya Tionghoa, saya Indonesia. Tapi meskipun saya tidak
tidak bisa banyak berbicara dan berbudaya Tionghoa karena lebih yo kasarane londo durung Jawa kadung Cina wurung gitulah. Ya Pak Kris ya, yang tahu Pak Kris itu. Jadi semua serba nanggung dalam diri saya, tapi yang nanggung-nanggung ini justru mencoba saya gali lebih dalam untuk menjadi nilai dalam hidup yang blasteran ini. Begitu. Lalu bagaimana itu diimplementasikan dalam pembelajaran dan pendidikan kita? Ini langsung saja saya juga buka soal pendidikan berbasis nilai. Sebelumnya, terima kasih banyak untuk inspirasinya Pak, ini saya curi. Saya boleh mencuri ya? Iya, boleh. Ya Pak Kris ya. Untuk ide-ide dari Bapak, saya Menginspirasi lah. pelajari juga bagaimana ini bisa diimplementasikan, oke, dan saya bersyukur bisa belajar dari Pak Kris juga. Saya mau men-sharingkan tentang pendekatan berhasil. Ya. Pendidikan berbasis nilai, nanti di FGD 1 tadi diminta Pak Kris, dan ini nanti akan juga saya bagikan ini, mungkin di FGD yang 1 tahap 2 sekarang, namanya tepat untuk berbicara soal ini, karena di 2 yayasan, belum ada kesepakatan pengurus yayasan untuk sudah menentukan nilai-nilai yang disepakati yayasan. Jadi nilai-nilai ini perlu kita gali dan kita temukan. Ya, dan kita pilih dalam kategorisasi nilai dalam lingkaran core values Huber, kita bisa memilih mengkategorikan nilai-nilai keutamaan dan praksis moral apa atau tindakan-tindakan apa yang bisa kita lakukan. Lalu lanjut, kita sudah, Bapak Ibu saya yakin, Suster, Pastor, selama kita berjumpa dalam Diklat dan FGD, kita belajar soal ini, mengintegrasikan antara nilai-nilai spiritualitas, sejarah sekolah, lalu bagaimana kongregasi atau keuskupan menanamkan nilai-nilai, terus budaya juga pastinya ada nilai-nilai, terus profil pelajar Pancasila juga ada nilai-nilai itu banyak. Akhirnya kita bingung sendiri yang dimasukkan yang mana, gitu ya. Yang dimasukkan dalam kompetensi inti, kompetensi dasar itu yang mana? Oke. Maka dari itu ada kategorisasi nilai-nilai inti. Dalam kategorisasi nilai-nilai inti ini kita diajak untuk merumuskan kembali dari berbagai macam nilai yang banyak ini, kita mau mengkategorisasi, mengkelompok-kelompokkan di mana ini memang benar-benar nilai yang di dalamnya ada keutamaan-keutamaan. Entah itu dalam spiritualitas, budaya, maupun profil pelajar Pancasila. Nah, keutamaan-keutamaan inilah yang nantinya akan menjadi budaya sekolah. Lebih lagi dalam kurikulum. Kalau bicara soal kurikulum, kita membagikan langsung dalam 4 hal pokok, yakni intrakurikuler, yang nanti kompetensi inti, kompetensi dasar, itu ya, sampai ke RPP, desain instruksionalnya seperti apa. Nanti bagian kita bersama mengulas saat FGD 2, lalu ekstrakurikuler, lalu intrakurikuler, retret, rekoleksi, kunjungan museum, lain-lain, non-kurikuler, atau kita membuat ruang-ruang publik untuk berbicara soal pendidikan bersama. Dan kurikulum ini nanti akan menjadi kompetensi dasar. Kita belajar, salah satunya kita akan belajar dari ini, nilai-nilai inti, kita lanjutkan lagi, nilai-nilai inti, nanti kita akan belajar dari salah satu sekolah Yayasan Don Bosco di Medan. Ya, untuk ini kita bisa belajar dari sana. Nilai-nilai inti itu kan nilai-nilai inti atau core values. Tadi sudah dijelaskan bagaimana core values itu menjadi prinsip-prinsip penting dari hati.
yang menghantar kita pada kebahagiaan sejati. So, isinya apa untuk mendapatkan itu? Keutamaan-keutamaan. Dan untuk sampai ke keutamaan-keutamaan itu butuh praksis moral. Nanti akan lebih detail ketika kita bicara soal nilai-nilai inti, keutamaan-keutamaan atau yang nantinya menjadi KD dan indikator-indikatornya. Jadi di Yayasan Don Bosco itu ada tiga nilai, yakni nalar, terus cinta kasih, dan satunya apa ya? Nalar, cinta kasih, dan ya satunya Kebaikan hati. beriman. Nalar, cinta kasih, dan beriman. Ya, kita mau membedah nilai yang pertama, yakni nalar. Nalar itu kan dalam profil pelajar Pancasila sudah ada nilainya, yakni nilai bernalar kritis. Jadi sinkron antara core value yayasan dengan profil pelajar Pancasilanya. Ya, ini nalar, bahasa daerahnya, bahasa Medannya, bahasa Bataknya, rasional atau Habonaron Duguna. Ini lah kebudayaan masuk ini di sini, keutamaan di sini. Rasional, Habonaron Duguna. Lalu kata kerja operasionalnya, pembelajar mampu berguru pada nasihat orang tua. Salah satu indikatornya, indikator lain, pembelajar mempunyai ketepatan berpikir dan berbicara. Lalu pembelajar mampu mengolah informasi untuk mencari solusi. Pembelajar mampu bertindak secara tepat. Ini dalam satu nilai ada keutamaan Habonaron Duguna yang menjadi keutamaannya juga ini rasional. Indikator capaian-capaiannya ini contoh saja. Ini bisa dibahasakan dengan bahasa, kalau bahasa pendidikannya itu kata kerja operasional gitu ya. Lalu misalnya adaptif, sopan santun, kemarin dari Daya Batak Karo itu sangat kuat dengan sopan santunnya. Terus kok keutamaan Bunda Maria yang ingin diajarkan, yakni menyimpan perkara, pembelajar mampu menyimpan perkara dalam diri. Pembelajar mampu merefleksikan pengalaman belajar. Lalu misalnya bekerja sama, gotong royong, atau bahasa lokalnya keutamaan Marsiada Pari atau Mangarumpa. Atau yang di Karo itu ada Siwaluh Jabu, rumah adatnya, menggunakan makna rumah adat. Lalu tiap proyek terdiri dari 8 pembelajar atau 8 kelompok. Gotong royong ini ya, pembelajar mampu menerapkan berjabius atau musyawarah untuk mufakat. Jadi ini ada profil pelajar Pancasilanya ada, profil pelajar Pancasilanya juga ada, rasional juga masuk. Lalu kreatif, soal literasi itu ya. Literasi 1 bulan sekali, pembelajar membuat tulisan baik fiksi maupun ilmiah. Jadi ketika ngomong pembelajar gitu kan berarti guru harus menjadi teladan. Seperti tadi kita bicarakan. Begitu saja kurang lebihnya, nanti kita akan menggali bersama 3 hari lagi bersama Pak Kris. Ini bisa menjadi materi untuk coachingnya Pak. Terima kasih banyak. Dikirim Mas Hendi Bapak, Ibu, Suster, semakin enggak. jelas dan nampak nilai-nilai keutamaan dan praksis moral atau indikator atau dalam bahasa pendidikannya kata kerja operasional. Gitu. Gitu Pak Kris dan teman-teman. Suaranya belum kedengaran nih Pak. Halo? Halo, sudah. Ya, masuk. Tidak mute tapi nggak terdengar. Masuk kok. Oh masuk, berarti saya yang gagal ya? Nganumu ke mute itumu. Oh ke mute.
Ya. Tapi suara Halo, Mas Hendi masuk kok. Udah, coba. masuk. Halo, halo. Halo, Ya, Oke, udah. ya, ya. itu headsetnya bagus Pak, tuh soalnya Mas Hendi itu. Kesalahan Bingung dermaga. makanya. Ya, Baik, terima kasih Mas Hendy. Beberapa peneguhan kaitan dengan apa permasalahan dan kendala yang dihadapi di lapangan yang mungkin mencuat disampaikan oleh Pak Simarmata ya. Tetap seperti yang sudah disampaikan pada coaching sebelumnya, ini sudah muncul, maka acuannya adalah profil pelajar Pancasila kaitan dengan kebinekaan global, maka kemudian tidak ada lagi salah satu atau beberapa budaya yang dikedepankan, tapi harapannya semua akan menjadi di depan seperti itu. Itu mungkin saatnya Mas Heri untuk memberikan beberapa hal lah. Silakan langsung Nggih, saja Mas Heri. nggih. Terima kasih Pak Kristiawan. Saya akan share screen. Ini tadi yang saya coba perhatikan dan mencoba untuk mengingatkan kembali bahwa apa yang sedang kita kerjakan akan membuat sebuah naskah akademik. Sebagian kecilnya yang dulu sudah pernah disampaikan oleh Mas Hendy. Nah, sebagian kecilnya ada di situ core value, Santo Santa Pelindung, kemudian pendekatan budaya dan sebagainya. Nah, di sini tentunya hal-hal filosofis, hal-hal idealis yang ada itu muncul di dalam naskah akademis ini. Yang saya tekankan di sini, Pak, ini agak berhati-hati. Budaya ada tinjauan secara filosofis, ada budaya sebagai produk. Nah, gini, Pak Simarmata tapi menyampaikan di situ ada budaya Melayu yang cukup kuat, sementara siswanya itu Tionghoa, Flores, Sumut, dan seterusnya, gitu ya. Nah, apakah bisa filosofis dari Cheng Beng? Ini untuk sekolah yang lainnya juga ya. Filosofis dari Cheng Beng itu kan berbakti pada orang tua dan leluhur. Kalau ini di sisi filosofisnya, nah filosofis inilah yang mungkin bisa diturunkan menjadi keutamaan gitu. Dan ini bisa secara senyap dimasukkan, senyap diajarkan. Ya, kita kan sedang bergerak untuk secara senyap memasukkan nilai-nilai atau core value di dalam pendidikan kita semua. Kemudian budaya sebagai produk. Ingat bahwa Kuncoro Ningrat kan mengatakan seperti itu kan. Dari sistem berpikir, kemudian olah rasa, tindakan, semacam itu. Nah, di situ budaya sebagai produk, silakan jika memang itu memungkinkan ada sebuah kegiatan, nah disitulah bisa juga dimasukkan nanti kegiatan ini masuk di keutamaan mana. Keutamaan mana dan di nilai yang mana. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Hendy, gitu. Misalkan budaya nganggung yang tadi
banyak mau diangkat oleh beberapa sekolah Tanjung Pinang. Nganggung sebagai produk, oke, akan ada kegiatan di situ. Tapi nganggung sebagai kita ambil filosofisnya, itu perlu diperdalam juga. Jadi gini, saya mau mengingatkan budaya, pemahaman budaya secara menyeluruh, tidak hanya produk budaya yang berupa ritual, adat istiadat, musik, tari, lukis, produk-produk budaya, di mana di produk budaya ini ada sisi filosofis yang perlu kita gali. Jadi jika filosofis itu bisa masuk dalam, disertai juga dengan, jika produknya ini tidak bisa dijalankan, seperti halnya di tempat Pak Simarmata misalkan, karena sudah ada MOU dengan muatan lokal Melayu, apakah mungkin Melayunya dengan filosofi cengbeng gitu? Melayu tapi filosofinya cengbeng. Nah, saya juga kemudian berpikir lagi, masalahnya tadi dikatakan guru kesulitan, tidak ada buku pedoman. Nah, kita semakin sulit ini Pak, di POP ini kita semakin sulit, ini tidak ada apa-apa, kita diminta, kita mencari sendiri, kemudian nanti membuat buku sendiri dan sebagainya. Pengembangan kurikulum langkah ke-6 kan pengembangan modul sendiri. Gitu. Maka menurut saya kok ini masih ada peluang untuk MOU tetap jalan, tetapi mungkin bisa masuk ini budaya Tionghoa, budaya Flores, filosofinya ini, tetapi bentuk tariannya misalkan tarian Melayu, liriknya filosofi lagu misalkan, lagu, liriknya apa? Lagunya Melayu, apa musiknya Melayu, tetapi filosofinya filosofi Habunaran Dobona misalkan. Musiknya Melayu, tapi filosofinya gitu. Maksud saya ini luar biasa loh Pak, menarik banget ini. Luar biasa sungguh. Hanya butuh keliaran berpikir Pak. Butuh keliaran berpikir untuk mencari jalan tengah. Gitu. Ini kalau bisa dipadukan luar biasa sih. Bagaimana menggali filosofi Flores Sumatera Utara dulu. Luar biasa deh. Intinya gitu Pak Kristiawan. Ide-ide ini di dunia ide kan. Ide-ide teman-teman ini saya melihat dari awal dari pagi tadi Pak Kris. Bagus kok. Idenya itu luar biasa, tinggal membiasakan diri untuk berpikir no box gitu aja. Bukan lagi out of the box, tetapi no box. Sudah tidak ada sekat, tidak ada batasnya, kesulitan, sudah mempunyai MOU dan sebagainya. Saya pikir ya nggak apa-apa, dijalanin aja. Gitu.
kewalahan mencari siswa. Ortu pilih SMP negeri. Ada banyak masalah, ada banyak faktor, banyak masalah. Tentu ini ada banyak faktor. Salah satunya situasi krisis ekonomi. Anak saya yang ragil saat saya tidak punya uang aja saya sekolahkan di SMA negeri, Pak. Bahwa saya bisa mendidik anak saya dalam pendidikan Katolik itu saya pegang. Karena saya sedang kesulitan di situ, di bagian itu, maka saya sekolahkan di negeri. Gratis kok, Pak. Gratis. Pendidikannya tetap Katolik. Saya sebagai orang tuanya bertanggung jawab. Pendidikan loh ya. Kalau pembelajaran, ya pembelajaran dapat dari sekolahan. Tapi kalau pendidikan Katoliknya dapat dari saya dan istri saya. Gitu. Jadi ya sadarilah bahwa ya ini tantangan buat sekolah-sekolah. Carilah celah. Dan pendekatan budaya, kurikulum yang berbasis budaya dan core value, nilai-nilai spiritualitas itu ada banyak sekali artikel yang mengatakan yang hasil penelitiannya baik. Ada buku yang menyatakan itu pendekatan yang luar biasa, pendekatan nilai-nilai. Gitu. Negara pun sekarang sudah mempunyai, pada kapan ya, coba saya share, saya jadi ingat negara pun gitu. Ini Pak, Presiden Joko Widodo secara resmi meluncurkan core values dan employer branding ASN. Core value-nya apa coba? Berakhlak, mana ya? Nah ini, berakhlak. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, yang disingkat berakhlak. Menemukannya core value apakah mempergunakan langkah lingkaran yang disampaikan Mas Hendy, tidak tahu itu filosofinya bagaimana, kita sendiri juga nggak tahu. Nah, artinya apa? Bahwa nilai inti dari satu institusi ini yang harus dipegang terus untuk turun ngedrive mengendalikan seluruh sivitas akademika di sekolahan. Ini kemarin semua nanti coba deh di googling. Ini DPR. Ini pola merubah pola pikir deh, banyaklah. Nah, artinya apa? Ya, ini yang menjadi concern negara saja sudah seperti itu. Kita dulu para misionaris datang sudah membawa nilai-nilai spiritualitas masing-masing kan. Berpihak pada yang miskin, nalar, macam-macam lah sudah. Nah, sekarang baru 2020 negara mempunyai core value. Kira-kira begitu yang saya sampaikan. Luar biasa ide dari teman-teman semuanya, Pak. Luar biasa, Romo, Suster,
para kepala sekolah semuanya. Tinggal ingat loh ya, kita akan menuntut anak-anak kita berliterasi. Maka pertajamlah analisis dengan literasi. 3-4 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan, apakah kurikulum ini jadi? Belum, Pak, belum jadi. Mungkin 1,5 tahun lagi. Pak Heri tanya Pak Heri. Ya, Der. Dari tadi aku juga kepikiran istilah kurikulum bertumbuh. Artinya di tengah jalan nanti kita rumuskan sekarang, besok di tengah jalan kita perbaiki, kita tingkatkan kualitasnya. Gitu berarti boleh ya Pak? Karena kita hampir 1,5 tahun ke depan. Fleksibel, itu prinsip salah satunya fleksibel, terus relevan dengan perubahan-perubahan. Itu salah satu ciri kurikulum memang seperti itu, Der. Okay. Jadi kalau ada pepatah mengatakan ganti menteri, ganti kurikulum, tidak 100% benar. Karena memang kurikulum harus dibuat bisa relevan dengan perkembangan zaman, fleksibel. Ciri-cirinya seperti itu. Maka pada saat zaman ini berubah, tuntutan zaman berubah, maka kurikulumnya juga harus berubah. Nah, kebetulan pergantian itu biasanya saat menteri baru diganti kurikulumnya. Biasanya gitu. Itu tidak benar kalau ganti menteri, ganti kurikulum, itu tidak, karena pengembangan kurikulum menyesuaikan dengan kondisi yang harus dicapai. TIK sekarang menjadi mata pelajaran wajib karena tuntutannya, negara melihat bahwa tuntutan di teknologi informasi komunikasi ke depan sangat dibutuhkan, maka ini menjadi wajib misalkan. Itu menjadi bagian dari proses pertumbuhan kurikulum tadi itu, betul. Bertumbuh. Ya. Itu. Artinya yang sekarang itu rumusan naskah akademisnya belum sempurna itu kan nggak perlu kecil hati gitu loh Pak. Aku yang kan ingin saya tekankan di situ itu aja. Itu kan, ini tadi masalahnya adalah masalah belum mendokumentasikan. Ya. Tetapi bahwa ide gagasannya itu sangat luar biasa. Saya melihat ide gagasan di situ, luar biasa. Tinggal masalah mendetailkan, mendokumentkan, dan di situ ada sumber, artikel ilmiah, jurnal ilmiah, buku, sumber wawancara, banyak. Nah, kenapa dibuat baik sekalian agar naskah akademik ini dipakai di 5 tahun tidak kadaluarsa, misalkan seperti itu. Tapi kalau membuatnya asal, ya itu tadi di tengah jalan 4 bulan berikutnya, oh ada yang salah. Ya. Kemudian baru 6 bulan mau dipakai, oh yang bagian ini salah. Nah ini bedanya di situ. Idealnya berapa tahun Pak kurikulum itu ditinjau? Kalau ada durasi waktu? Biasanya di negara kalau kurikulum nasional itu biasanya 5 tahun. Nah berarti kan yang kita rumuskan ini paling tidak 5 tahun ke depan itu masih bisa kita pakai untuk pengembangan gitu ya? Iya. Gitu. Ini berproses. Misalkan ada bagian yang core value-nya sudah dalam, sudah jadi, memperdalam yang budaya, kira-kira begitu. Tapi idenya sangat-sangat luar biasa. Tadi saya googling cengbeng, nganggung, terus macam-macam itu filosofinya. Nah kalau filosofi itu bisa masuk, luar biasa sih. Terima kasih Pak Kristiawan, monggo. Baik, terima kasih Mas Heri di
mungkin di penghujung inilah ya untuk beberapa hal yang disampaikan. Artinya memang seperti di awal banyak kekhawatiran dan banyak hal yang mungkin menjadi beberapa dari kita merasa tidak percaya diri gitu kan, Oh, sehingga apa yang dilakukan itu butuh pengembangan pengakuan dari para narasumber, Bu Darwarto, Mas Heri, dan juga Mas Hendy sangat menguatkan kita bahwa intinya berproses. Nah, kemudian pemahaman konsep dan ide, curah gagasan, curah pendapat itu benar-benar kita sudah maknai bersama sehingga menjadi hal yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita, kalau bisa saya tangkap dari apa yang disampaikan di awal dulu, bahwa kenapa ini harus didokumentasikan biar lebih membumi, biar lebih gampang untuk dibumikan, tidak hanya sekedar retorika dan tulisan semata. Itu yang pertama. Dan kemudian yang saya ingat juga, kenapa kemudian harus dibuat dalam sebuah narasi teks ataupun dokumen, karena memang kontinuitas dari sebuah visi dan misi pelayanan dari masing-masing sekolah. Jangan sampai kemudian belum berpindah kurikulumnya, ganti pemimpin ataupun ganti kepala sekolah, tidak dilanjutkan sehingga arahnya akan semakin kacau kemana-mana. Inilah, kalau boleh bisa saya katakan, keep in stance lah, keep on the track lah. Jadi ditentukan, kemudian itu selalu berkesinambungan. Mungkin kurang lebih seperti itu ya, Mas Heri ya. nggih. Nggih. Betul. Nggih, Pak. Ya, baik, Bruder, Pastor, Suster, Bapak Ibu, sepertinya ini semua sudah melakukan dan menjalani tugasnya dengan baik untuk masing-masing unit, jadi sudah masing-masing bersharing. Kita masih ada waktu kurang lebih 30-an menit. Apakah kemudian kita sepakat bersama, kami serahkan pada floor, apakah kita mau selesaikan sampai pada titik darah penghabisan, ataukah cukup sampai di sini, atau kemudian seperti apa akan kita kembalikan kepada floor. Siapa tahu ada yang masih mau disampaikan, masih butuh peneguhan seperti itu. Mungkin nampaknya butuh refleksi mandiri, Pak. Refleksi mandiri itu maknanya dalam sekali. Refleksi mandiri. Sambil ngopi dan sepotong sampurna. Menjalankan apa yang disampaikan oleh Dokter 4 Sehat 5 Sampurna ya. Iya. Baik, Pastor, Bruder, Bapak sekalian. Ya, Pak Simar Mata. Lebih sempurna lagi kalau ngopinya di Morning Bakri. Wah, kelihatannya janjian ini. Janjian ini. Ayo Pak, kita bikin janjian ngopi di mana lah? Ya, Pak, Iya. benar ya. Itu. Baik, Bapak, Ibu, dan Suster, Bruder, Pastor, kalau boleh saya simpulkan dari pembicaraan kita akan sudahi dan lanjutkan dengan refleksi mandiri gitu ya. Baik, kalau memang itu adanya, mungkin saya boleh sharing dan berbagi. Jadi apa yang biasanya setelah ini saya akan siap-siap untuk ngulik gitu kan, ngulik di YouTube, menapak tilas apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah kita buat, dan kita juga melebarkan sayap gitu kan untuk mendapatkan wawasan dan cakrawala dari FGD di kelompok yang lain. Karena kita punya fasilitas yang amat luar biasa. Channel Ismaya itu tinggal kita klik saja, kita dalami, dan biasanya untuk banyak hal nanti ini kan yang di FGD kita sore ini banyak hal-hal penting yang mungkin lepas dari pemikiran kita karena banyak hal yang harus kita konsentrasikan. Biasanya akan saya ulang kembali. Pak Kris, Kemudian Pak Kris. dalam gimana, Bruder? Channel YouTube kita itu juga dipantau langsung GTK karena saya sering kirim linknya ke Dirjen GTK. Jadi Pak Praptono, Pak Made itu dari Dirjen GTK tahu. Terima kasih Pak informasinya. Jadi kita memang dipantau terus karena kita live streaming ya setiap kali kegiatan. Ya. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Iya, itu makanya di pengalaman di pagi hari tadi Pak Willy mau record lagi, itu kan artinya memang bagaimana kita melebarkan cakrawala kita melalui channel yang sudah kita diberikan fasilitas itu sepertinya belum menjadi gerakan bersama gitu kan. Kalau pengalaman saya sih biasanya saya akan ngulik kembali, saya akan napak tilas kembali di channel-channel YouTube-nya Ismoyo gitu kan. Kemudian setelah itu beberapa poin
Coba saya catat, kemudian coba saya daratkan dalam sebuah coretan dan tulisan, dan kemudian saya sederhanakan gitu kan, yang secara tidak langsung kok dilirik sama Mas Hendy itu kan, itu adalah buah dari saya meluangkan waktu walaupun sekedar berapa menit di skip gitu, tapi memang ada banyak makna yang kita bisa ambil dan semakin memperluas wawasan kita seperti itu. Mungkin itu sedikit rekomendasi lah, usulan gitu. Baik, Pak Bruder, Pastor, Bapak Ibu sekalian, terima kasih di penghujung pertemuan kita dalam virtual room yang begitu magis ini. Sudah banyak hal yang sudah kita masing-masing berikan dalam suatu wadah, dan silakan itu wadah punya kita bersama. Kalau Pak Morianto tadi katakan bola. Nah, kita sudah mengumpulkan remah-remah yang disampaikan oleh Bruder tadi dalam bola yang berupa keranjang itu ya Pak Romianto ya. Nah, itulah kontribusi dari kita semua, menu yang kita buat bersama, silakan diambil bersama-sama sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Saya kira seperti itu. Untuk mengakhirinya, selaku moderator yang ditunjuk, secara pribadi saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan hal-hal yang luar biasa yang sudah diberikan, kesetiaan pendampingan dari Bruder, Mas Heri dan Mas Hendy yang selalu tetap semangat dan totalitas tanpa batas memberikan semua yang ada, dan interaksi kita semua, Suster, Bapak Ibu, amat sangat luar biasa, yang akan membuat kita semakin teguh, membuat kita semakin kukuh, membuat kita semakin mantap untuk menyamakan derap dan langkah kita untuk menuju tujuan bersama. Itu ketika ada hal yang mungkin kurang pas, kurang berkenan, kami mohon maaf. Untuk menutupnya sama dengan yang pagi hari tadi, masih banyak hal, masih banyak kegiatan, masih banyak cara, masih banyak jalan, proses yang harus kita lalui, Suster, Pastor, Bapak Ibu sekalian. Maka satu hal yang saya sampaikan, bahwa sesuatu yang luar biasa itu tidak akan muncul ataupun tidak akan pernah lahir dari zona nyaman. Maka kemudian mari bersama-sama kita pelan-pelan berproses bersama-sama untuk berdarah-darah bersama-sama demi untuk mencapai tujuan yang mulia. Saya kira itu, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Kemudian waktu kami serahkan kepada Mbak Rina yang sudah tadi memandatkan saya. Sekarang saya kembalikan sepenuhnya. Monggo, silakan, Mbak. Baik, terima kasih kepada Bapak Kristiawan yang telah memoderatori pertemuan kita pada siang tadi hingga sore hari ini. Luar biasa sekali ya Bapak. Memang kita tidak akan bisa melakukan sesuatu yang luar biasa jika kita masih terus berada di dalam zona nyaman. Baik, Pastor, Bruder, Suster, Ibu, dan Bapak, pertemuan kita pada hari ini telah usai, namun proses kita masih terus berlanjut. Untuk itu kami sebagai penutup, kami mohon kesediaan dari Romo Agus, benar? Atau Pastor Agus? Untuk sama itu, oke. Baik, untuk menutup dengan doa, silakan Pastor. Baik, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang Maha Baik, atas segala rahmat-Mu, karunia-Mu, penyertaan-Mu kepada kami. Teristimewa atas kesempatan yang sangat berharga ini, kami dapat belajar bersama, bersharing, sehingga semoga kami dapat menambah ilmu kami, sehingga kami dapat mendampingi anak-anak untuk mencapai belajar Pancasila. Kiranya Engkau senantiasa memberkati segala niat baik kami, supaya kami juga sungguh-sungguh dapat menghidupinya, menghayatinya dalam perjalanan kehidupan kami. Berkati kami ya Bapa, berkatilah anak didik yang Kau percayakan kepada kami.
Doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Karena Bapa dan Putra dan Roh Dan Roh Kudus. Kudus. Amin. Terima kasih, Pastor. Terima kasih, Pastor. Terima kasih, Bapak Ibu Pak semuanya. Dr. Luciana Terima Berderwarto, kasih, Luciana. Mas Hendi, Pak Heri. Terima Yeay. kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. semua. Ya, Terima semua. kasih. jaga Selamat kesehatan ya. melanjutkan aktivitas. Tuhan Mas memberkati. Hendy, tolong mohon maaf Amin. nanti di-share ya yang materi yang Oh. terakhir tadi itu ya. Udah, Pak. Udah Oh, udah. di Sudah kolom ada chat. di kolom chat, Bapak. Ya. Ada di kolom chat. Oh, enggak. Iya, iya. Nggih, matur nuwun. Pak Kris, apakah ada coaching klinik lagi? Kapan, Nang? Tanggal 15. Selasa. 15, tanggal Tanggal 15. 15 ya. Oke. Ya. Jangan salah masuk kamar Pak sendiri. Oh iya, tadi salah masuk kamar dengan Romo juga. Ini lagunya salah menilai. Wah, ini dia. Diriku tak pernah bahkan kau Selalu curiga ada yang lain dan ku duakan cintamu. jangan kau Salah menilai. Pastor Agus nyanyi, Pastor. Diamku ini jauh di dan seluruh hatiku terukir indah, Yuk, Pak Simar Mata, tarik. terukir indah. Ayo Pak. Namaku. Mari Pak. Apa saja kau ragukan cintaku, ketulusan hatiku ku bersama andaikan kau bisa meninggalkan. Mari Pastor. betapa Selamat sore semuanya, mohon pamit. Yuk, Oke, kami ya, juga mari pamit Pak izin Osner. live ya Pak Osner. Dah. Monggo Pak Terima Kris. kasih. Kris, terima kasih banyak Pak Sinar Kris. Mata. Terima kasih Mari. dinamika. Malam, Ya. Sister Luciana. Luar biasa. Ya, Wow. sampai jumpa. Nah, Dari Andy. halo.